Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ketemu lagi dengan Mary. Hari ini kita mau melanjutkan lagi Mari belajar Alkitab online. Topik kita hari ini adalah pesan nubuat pola penciptaan. Di topik ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita fokus kepada fungsi keberadaan Roh Kudus yang menolong kita untuk menyempurnakan firman yang kita baca, firman yang kita percaya. Firman itu adalah Tuhan Yesus. Kita boleh ketemu Allah yang hidup, firman yang hidup dari dalam diri kita. Kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, tolong kami, tolong saya Tuhan yang untuk membagikan materi ini supaya tidak ada gangguan atau apapun. Kami tolak segala gangguan iblis atau apapun. Berkati para pendengar, Bapak Ibu yang mengikuti program ini, sehingga kami sungguh mendapatkan hal yang baru yang Roh Kudus yang mengajarkan kami semua. Haleluya, amin. Oke. Nah, sebelumnya saya pengen mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu dan teman-teman Sion bahwa Allah sebagai pencipta langit dan bumi, Allah juga adalah yang sumber ide atau yang memiliki ide pertama dan untuk penciptaan bumi ini. Dan Allah tentunya yang menetapkan semua pesan-pesan nubuatan, pesan profetik yang ada, yang berlaku di bumi ini. Dan semuanya itu pergerakan, kegiatan, event yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi ini tidak terlepas dari agendanya Allah. Jadi Allah adalah pengatur semua masa, waktu, kejadian, peristiwa di bumi ini. Dan untuk statement ini Raja Salomo mengiyakan bahwa dia sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru. Semua dulu yang pernah ada pasti akan ada lagi saat ini. Apa yang dulu ada pada masa sebelum Raja Salomo berkuasa, pada zaman waktu Raja Salomo nggak ada, waktu Raja Salomo berkuasa itu akan nggak ada. Tapi ketika apa yang ada di masanya sebelum Raja Salomo itu udah ada, nah ketika Raja Salomo berkuasa dan menjabat sebagai raja, kejadian-kejadian itu juga terjadi di masanya kehidupan Raja Salomo. Jadi tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong bumi ini, di kolong langit ini ya, di kolong langit ya. Nah, dan yang pasti adalah yang pasti ada itu adalah buminya tetap ada. Tapi yang berganti-ganti apanya? Keturunannya. Yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Itu yang kata Raja Salomo bilang kepada kita. Tidak ada yang baru, sesuatu yang baru di bawah matahari. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ya. Nah, selanjutnya Raja Salomo ketika dia menjadi raja dan dia meminta hikmat dari Tuhan Allah, dia meminta hikmat dan dia boleh mengerti, menemukan suatu konsep, dan dia sudah sudah membuktikan bahwa, dan dia melihat sendiri, dia katakan di Pengkhotbah 2 ayat 13-14, Raja Salomo itu melihat bahwa hikmat itu melebihi kebodohan. Hikmat itu katanya seperti terang yang melebihi kegelapan. Ketika orang memiliki hikmat, berarti itu seperti terang yang menutupi atau membuka semua kegelapan. Kita jadi tahu apa yang ada di dalam kegelapan itu. Dan hikmat menerangi segala kebodohan-kebodohan, dan kita tidak lagi berlaku menjadi bodoh. Dan
Raja Salomo bilang mata orang berhikmat, mata orang yang berhikmat ada di kepalanya. Jadi hikmat ada di kepalanya, pengetahuan, dan sehingga dia akan berjalan dengan hikmat yang dia miliki. Sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Orang bodoh orang yang tidak memiliki hikmat, atau dia berjalan dengan hikmat yang ada pada dirinya sendiri, tidak dia dapatkan dari hikmat Allah. Jadi dikatakan hikmat ini adalah hikmat yang didapat dari Allah. Oke. Dan Raja Salomo bilang, aku juga tahu bahwa nasib yang sama ini menimpa mereka semua. Jadi statement tentang orang yang punya hikmat Allah, yang punya mengandalkan Allah, dia akan seperti terang yang melebihi kegelapan. Orang-orang bodoh tetap berjalan dalam kegelapan, nasib yang sama menimpa mereka semua. Mau ganti generasi atau ganti waktu ya, itu akan kejadiannya akan sama. Masa-masa sebelum kehidupan sebelum Raja Salomo, nenek moyangnya, atau masa-masa kehidupan Raja Salomo saat itu, semua berlaku submit, mengikuti statement ini. Mata orang yang berhikmat ada di kepalanya, orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Nah, orang-orang yang bodoh ini yang hidup berdasarkan hikmatnya sendiri, bukan orang yang bodoh artinya tidak mengerti apapun, tapi orang yang berjalan dengan hikmatnya sendiri dan tidak bersama dengan Allah. Raja Salomo bilang hidupnya itu penuh kesedihan, pekerjaannya penuh kesusahan hati, malam hari hatinya tidak tentram. Dia sangat berhikmat dengan apa yang dia miliki, tetapi hidupnya tidak membuat dia hidup menjadi bahagia sekali, sukacita sekali, bagaimana. Dan walaupun pekerjaannya banyak, susah hatinya tetap banyak. Itu tetap yang dialamin oleh Raja Salomo. Bahkan Raja Daud juga pernah mengalami itu, malam hari hatinya tidak tentram. Sebagai contoh Raja Daud raja yang mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi ada masa-masa kehidupan Raja Daud ketika dia dalam kehidupan berdosa, dia tidak lagi di bawah dia seketika menjadi orang bodoh, atau ketika dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, dia seketika harus dalam tanda kutip menikmati dampak kebodohan yang dia lakukan. Hidupnya penuh kesedihan karena sedikit kebodohan yang dia kerjakan bersama Batsyeba dan mengambil istri orang Uria. Tetapi hidupnya akhirnya penuh kesedihan. Anaknya saling berperang, anaknya yang mempermalukan ayahnya, meniduri istri ayahnya di muka umum ya. Dan pekerjaan Salomo juga penuh dengan kesusahan hati. Malam hari hatinya tidak tentram. Tetapi perbedaannya adalah Raja Daud boleh bersyukur ketika hari-hari yang dia lalui dan ada kesedihan, susah hati dan tidak tentram, tidak tenang, ketakutan. Tapi ketika dia Raja Daud kembali mengingat firman Tuhan, ketika Raja Daud kembali bermazmur, kembali memuji Tuhan, seketika itu juga dia seperti orang yang berhikmat, orang yang memiliki hikmat ada di kepalanya, dan membuat semua apa yang menggantikan hidupnya yang sedih seketika menjadi sukacita. Dia tidak lagi susah hati, tapi dia menjadi senang, tenang, tentram gitu ya. Dan hari-harinya ke depan dia boleh melihatnya dengan baik. Selanjutnya Raja Salomo juga bilang, ini yang dia lihat
dari pengalaman kehidupannya, Raja Salomo bilang orang yang dikenan Allah, orang yang mendapat perkenanan Allah, atau orang yang memberikan hatinya kepada Allah, orang yang mengasihi Allah. Nah, Allah memberikan dia hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Allah menjaga dan memelihara orang-orang itu. Tapi untuk orang-orang berdosa, orang-orang bodoh, orang-orang yang berjalan atas hikmatnya sendiri, juga mendapat tugas dari Allah. Dia ditugaskan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu dengan kepintarannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Dia akan menimbun dan menghimpun, mengumpulkan banyak hal dalam kehidupannya. Tetapi pada satu titik orang ini, orang berdosa yang bodoh ini harus memberikan apa yang sudah dikumpulkannya kepada orang yang dikenan Allah. Itu sangat melelahkan, bukan? Dan itu yang diketahui atau yang Raja Salomo boleh dapatkan, sehingga dia mengerti, melihat contoh, melihat ada satu peristiwa, dan ini dia tuliskan. Nah, sebagai contohnya, kenapa raja ini itu adalah benar ya perkataan ini. Raja Salomo mendapat kepintaran dari Tuhan, dari Allah. Tetapi pada akhirnya dari perjalanan waktu, Raja Salomo berjalan dengan kepintarannya sendiri. Padahal itu juga dari Allah. Dan dia mengakhiri hidupnya, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, menjadikan Israel itu ada 12 suku ya. Nah, kerajaan Israel yang berkumpul 10 suku, dan kerajaan Yehuda 2 suku. Dari kerajaan Salomo yang meneruskan anaknya Salomo itu Yerobeam, kalau nggak salah, atau Rehobeam. Nah, dari keturunan Salomo ini hanya yang mensupport dia Yehuda, dan kalau nggak salah dari kelompok Benyamin cuma 2 dia. Dan ini untuk anaknya tetap Raja Salomo tetap meneruskan karir ayahnya sebagai raja, tetapi 10 suku telah diambil oleh anak buahnya atau bawahannya dari bawahannya Raja Salomo. Nah, dan kebetulan Alkitab juga mencatat bahwa orang ini memang sudah dinubuatkan oleh Allah untuk mengambil 10 suku atau mewarisi atau menerima otoritas dari Allah untuk melanjutkan kerajaan Israel. Jadi sedangkan anaknya Salomo tetap menjadi raja, tapi hanya sebagian kecil saja. Jadi dia bilang benar, kalimat ini adalah kalau orang yang dikenan oleh Allah memberikan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, termasuk menikmati apa yang diberikan yang dilimpahkan dari apa saja yang dikumpulkan oleh orang-orang bodoh, orang-orang berdosa yang tidak atau yang tidak taat kepada perintah Allah, yang mengabaikan hikmat Allah ya, firman Allah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pola penciptaan di kitab Kejadian pasal 1. Tertarik Bapak Ibu, saya mau masukkan ke kalimat ayat 1 dan 2. Kita akan menemukan kalimat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi untuk pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu belum dibilang hari pertama, hari apapun, tidak dibilang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan pada saat itu keadaan tapi langit di sini adalah langitnya surga, bukan berbeda dengan
langit yang dikatakan di Cakrawala. Itu beda ya. Nah, dikatakan bumi ini yang diciptakan Allah itu pada mulanya itu belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, belum berbentuk dan kosong. Saya masuk sampai sini gelap gulita, hanya ada kegelapan. Nah, belum berbentuk. Kalau kita masuk ke kitab yang bahasa Ibrani, itu artinya sesuatu yang apa ya, yang kacau, yang tidak ada apapun di sana, pengaturan apapun, makanya dibilang tidak berbentuk dan kosong. Lalu memang ada kegelapan, tetapi walaupun demikian ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Nah, untuk kata-kata di atas permukaan air, sebelumnya dikatakan gelap gulita itu menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya roh Allah melayang-layang berkelana atau apa, tapi tidak di dalam kegelapan itu. Dan di samudera raya, bahasa apanya, di Alkitab versi King James Version dibilang the surface of the deep, tempat permukaan suatu kedalaman, permukaan suatu kedalaman gitu ya. Itu dibilang laut atau kuburan. Semoga Bapak Ibu bisa mengikutinya gitu ya. Nah, jadi awal mula adalah seperti itu. Karena Allah ingin orang yang dikasihinya, Allah ingin semua orang, karena bumi Allah itu adalah teratur. Makanya pertama kali yang Allah ciptakan adalah terang. Hari pertama Allah menciptakan terang, lalu Allah memisahkan terang dari gelap. Ayat 3 dan 5. Lalu di hari kedua Allah menjadikan cakrawala dengan cara memisahkan langit yang berada dikumpulkan untuk bagian atas dari bumi itu, dan air yang ada di bagian bawah. Jadi misalnya bumi dibagi dua, satu bagian atas dan bagian bawah, dan di bagian atas dibilang langit. Tapi langit ini cakrawala berbeda dengan langit yang di ayat 1, langitnya itu adalah surga. Hari ketiga Allah mulai mengumpulkan lagi air yang ada di bagian bawah, dikumpulkan menjadi satu, sehingga di bumi ada tempat yang kering, namanya daratan, tanah. Tanah menumbuhkan tunas tumbuhan berbiji. Dan ketika bumi diciptakan, pada mulanya itu tadi, bumi yang diciptakan itu ternyata ada tanah di sana, dan tanah dengan kemampuan bawaannya dia bisa menumbuhkan tunas. Nanti kita baca di sana bahwa Allah tidak lagi menciptakan tumbuhan-tumbuhan, tunas tumbuhan berbiji, tetapi tanah yang mengeluarkan tunas dan tumbuhan berbiji. Hari keempat Tuhan menjadikan benda-benda penerang sebagai penunjuk masa. Artinya Allah ingin menentukan timeline atau schedule atau rencana perjalanan event di bumi ini, dan supaya manusia dapat mengikutinya, bumi dapat mengikutinya, Allah membuat benda-benda penerang. Yang besar untuk menguasai siang, yang kecil untuk menguasai malam. Hari kelima, air, memunculkan makhluk-makhluk hidup di air. Air sama seperti tanah yang dengan kemampuan bawaannya bisa menumbuhkan tunas, tumbuhan berbiji. Air juga bisa memunculkan makhluk hidup di air, burung-burung
berterbangan melintasi cakrawala. Tetapi untuk fungsi ini air hanya pada waktu itu saja memunculkan makhluk hidup di air, karena setelah makhluk-makhluk hidup air itu muncul, burung-burung muncul, mereka akan berkembang biak dan juga akan memenuhi bumi. Hari ke-6, bumi mengeluarkan makhluk-makhluk hidup ternak melata liar di bumi. Seperti yang tadi, tanah menumbuhkan tunas, ternyata bumi, tanah juga bisa mengeluarkan makhluk hidup ternak melata liar di bumi hanya pada saat itu. Setelah makhluk hidupnya udah muncul, mereka akan berkembang biak sendiri ya. Nah, baru setelah semua elemen-elemen di bumi bermunculan, sudah siap untuk sudah siap untuk beroperasi lah ya, kita bisa bilang, baru Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dirinya. Serupa dan segambar dirinya artinya manusia ini dikasih kemampuan bawaan untuk berpikir, memiliki hikmat dari Tuhan. Jadi hikmatnya dari Allah, tetapi dia sudah dikasih kemampuan untuk mengelola suatu mengelola data atau mengelola materi manual ya, gitu kita bisa bilang, manual cara mengoperasikan, mengendalikan bumi. Itu Allah sudah menyeting sedemikian rupa untuk manusia, serupa dan segambar dirinya. Bentuknya pun, tampilannya pun seperti dirinya, tidak seperti monster terlalu besar atau lain sebagainya. Lalu memiliki perasaan dan kehendak yang membuat bumi itu harus dalam keadaan baik dan teratur. Makanya dibilang Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya, sehingga Allah mengharapkan manusia bisa menyelesaikan tugasnya untuk memenuhi dan menguasai bumi, seperti menampilkan perwakilan Allah ya, untuk mengelola seluruh apa yang ada di bumi. Dan pada saat itu Allah hanya baru memberi izin manusia makan, hanya makan tumbuh-tumbuhan hijau saja. Kita akan masuk sebelumnya. Memang pada awal manusia Adam dan Hawa itu pada masa di dalam kondisinya yang mulia, tidak melakukan dosa, masih bisa berbicara dekat dengan Allah. Manusia memang hanya makan waktu itu tumbuh-tumbuhan hijau, tunas berbiji. Tapi ketika nanti pada hari ketiga manusia berdosa, diusir, dan setelah peristiwa air bah, Allah kemudian mengizinkan manusia untuk menikmati semua atau memakan semua makhluk hidup. Oke, hari ke-1 kita akan masuk. Hari ke-1 dibilang Allah menciptakan terang. Dia memisahkan terang dari gelap. Harus pisahkan dari ketika Allah menciptakan bumi ya, langit dan bumi. Kita menuliskan Allah menciptakan, Allah menyuruh air, memunculkan, mengeluarkan. Artinya Allah sudah tidak menciptakan lagi pada saat itu, atau Allah mengatur air. Allah hanya
mengkonstruk ulang ya. Kalau menciptakan dia, yang dia jadikan pertama adalah terang, memisahkan terang dari gelap. Dan terang itu adalah perkataannya sendiri, perkataan Allah yang mengatur, yang mengelola, yang semua kegiatan-kegiatan yang terjadi di bawah kolong langit ini yang ada di bumi. Terang, sehingga terang menjadi satu hal yang utama yang harus manusia harus punya. Ketika ada terang, tadi kan Haji Salomo berkata, orang yang punya hikmat, nah seperti hikmat itu melebihi kebodohan. Hikmat itu seperti terang yang melebihi kegelapan. Pada kejadian menjadikan terang, dibilang ada bagian di mana akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Apa hubungannya dengan hari ke-1? Nah, ketika manusia yang baru, Adam dan Hawa itu, prototipe pertama, karoseri pertama manusia yang ada di Taman di Eden, dia hanya fungsi kemuliaan Allah, hanya begitu saja, tapi dia tidak punya pengalaman untuk berdosa. Nah, tetapi ketika maksudnya mengalami pengalaman belajar mandiri atau hidup dari dampak keberdosaannya gitu ya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya manusia mengenal dosa dan terpaksa harus belajar bagaimana manusia bisa tetap survive di hadapan Allah, tetap bertahan, tetap memelihara dirinya dengan baik di hadapan Allah walaupun dia sudah berdosa. Dan ini adalah suatu proses menjadikan terang, proses kedua. Tadi kan pertama terang Allah sendiri yang ciptakan. Sekarang terang ini harus dijadikan terang ini harus dapat dipelajari, dimengerti oleh manusia, supaya kita tahu itu adalah terang gitu. Sesuatu harus disandingkan dengan yang gelap. Nah, tetapi apakah memang Allah sengaja untuk membuat Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa? Jangan berpikiran demikian, karena yang mengajak Adam dan Hawa berdosa itu adalah si iblis yang mengecoh si Hawa juga Adam untuk makan buah pohon pengetahuan. Allah hanya menguji manusia untuk berlaku taat dengan perintah-perintahnya yang sederhana. Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan cuma kasih orderan tes pertama yang simple, tapi itu pun manusia Adam dan Hawa tidak berhasil melakukan tes itu, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Jadi Allah tidak iseng-iseng atau memang sengaja atau membuat manusia itu harus tahu terang secara actualnya, tapi manusia memang harus melihat terang disandingkan dengan gelap. Kalau kita bisa bilang ini terang, ini gelap, tapi bukan berarti Allah menjorokkan manusia Adam dan Hawa untuk jatuh dalam dosa. Itu iblis. Allah hanya mengetes, membuat ujian. Dan itu juga yang terjadi untuk kita semua, orang-orang yang mengasihi Allah, orang-orang Kristen, orang-orang yang mengasihi Allah. Selalu ada perintah-perintah sederhana, dan Allah ingin kita belajar gitu. Apakah kita mau belajar taat ya, mulai dari ketaatan kecil, lalu kita akan mencoba melakukan ketaatan yang besar.
ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa tidak lagi menjadi kudus dan tubuh kemuliaannya hilang, dan Adam dan Hawa tidak lagi layak untuk tinggal di taman yang di Eden itu. Jadi mereka terpaksa diusir dari taman itu, yang tempat nyaman yang biasa mereka tinggali. Kenapa? Allah ingin membuat manusia ini supaya suatu hari nanti Adam dan Hawa bisa kembali lagi mendapatkan kembali ke kondisi semulanya dia. Allah melarang mereka makan buah pohon kehidupan. Padahal sebelumnya ketika mereka masih punya tubuh kemuliaan, masih layak tinggal di taman di Eden, mereka boleh makan buah pohon kehidupan. Tetapi setelah mereka gagal melakukan perintah Allah, dan mereka telah mengetahui tentang hal yang baik dan yang benar, otomatis manusia jadi tidak boleh lagi makan buah dari pohon kehidupan. Karena untuk belajar manusia ya belajar untuk mengetahui yang baik dan benar, itu kita tetap belajar di sepanjang kehidupan kita. Dan itu sebabnya Allah melarang tinggal di dalam taman di Eden. Allah melarang manusia ini makan buah pohon kehidupan supaya beban kita untuk belajar, melatih diri kita tahu tentang yang baik dan benar tidak menjadi kesulitan yang menahun yang sangat lama. Karena Allah tahu bahwa kita ini di Alkitab juga menulis kecenderungan hati manusia adalah berbuat jahat. Sekali kita tahu bedakan yang baik dan yang jahat, tapi sayangnya di dalam hati kita kecenderungan hatinya untuk berbuat jahat. Itu sebabnya pada Kejadian 4 kita melihat lagi adanya satu peristiwa bahwa Kain jatuh dalam dosa yang lebih lagi karena dia tidak suka sama si Habel yang memberikan persembahan kepada Allah. Dia membunuh Habel, dan karena dia telah membunuh Habel, Kain harus diusir dari taman di Eden. Dan Kain diusir di dalam kehidupan komunitas Adam dan Hawa, dan Kain tinggal di komunitasnya sendiri. Sedangkan Adam dan Hawa tetap berada di komunitasnya, membangun lagi anaknya yang lain. Ada Set. Adam dan Hawa juga punya mungkin anak-anak perempuan walaupun tidak ditulis di sana, dan sehingga dari sana Adam dan Hawa dan koloninya juga Set juga punya koloni yang Allah jaga, terang dengan level gelap 1 gitu ya, misalnya kita bisa bilang begitu. Terus di Kain itu menjadi gelap, masuk ke dalam koloni gelap karena dia udah dipisahin, atau terang dengan level gelap 2 lebih banyak. Maaf ya. Nah, dengan perjalanan waktu kemudian ada banyak manusia-manusia yang lahir dari keturunan Adam, Hawa, Set, Kain, dan mereka bertambah banyak. Dan ternyata karena kecenderungan hatinya memang jahat, kejahatannya ini makin menjadi-jadi dan diperburuk dengan kondisi bahwa ada anak-anak Allah, malaikat-malaikat di surga yang melihat ke bawah ke bumi, ada anak-anak perempuan yang cantik-cantik dan menjadikan mereka istrinya, dan sehingga muncul generasi-generasi prototipe manusia yang
tidak lagi serupa dan segambar dengan Allah, seperti Nephilim, ada giant atau raksasa dan lain sebagainya. Nah, ini membuat Allah harus membuang semua manusia-manusia yang berdosa. Allah harus melakukan pembersihan. Nah, ini dijadikan seperti jadikan terang, memisahkan terang dari gelap. Dan kita juga boleh tahu di Alkitab menuliskan di 2 Petrus 3 ayat 8, di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, 1000 tahun sama seperti satu hari. Dan anggap saja kita berasumsi bahwa saya berasumsi hari pertama ini diselesaikan selama 1000 tahun masa ya. Kemudian masuk ke periode kedua, periode hari kedua 1000 tahun kemudian, tentang menjadikan cakrawala, air yang di bawah dan air yang di atas. Dalam tetap konsep yang sama, Allah memisahkan terang dari gelap. Allah menemukan seorang Nuh, laki-laki yang hidupnya bergaul dengan Allah, dan Allah berkenan kepada dia. Allah memanggil Nuh untuk dan menceritakan rencana-rencana Allah, memberi perintah membangun sebuah bahtera. Allah menyelamatkan Nuh dan istrinya dan 3 orang anaknya beserta istri-istrinya, jadi total semua 8. Ini juga masih bersesuaian dengan apa yang dituliskan oleh Alkitab, bahwa bila ada satu orang diselamatkan, bila ada satu terang di dalam rumah, itu akan membuat terang seluruh rumah. Nah, di sana ada proses Nuh, Nuh dipersiapkan untuk membuat bahtera. Allah pada waktunya Allah menyuruh Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, juga binatang-binatang yang disuruh Allah sendiri untuk masuk ke dalam bahtera itu, dan dipersiapkan selama 7 hari. Nah, ini kembali kita akan ketemu yang namanya pola penciptaan nubuatan ya. Dan sebelum hujan, kemudian Allah menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Angka 40 juga ini angka yang sama seperti 40 tahun bangsa Mesir berputar-putar di padang gurun, 40 hari Yesus yang sudah bangkit kemudian naik ke surga 40 hari kan. Nah, kemudian Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun ya, waktu dia habis dibaptis, selama 40 hari 40 malam dia berpuasa. Lalu setelah hujan diturunkan 40 hari 40 malam, air bah berkuasa di bumi 150 hari, dan mata air di bumi dibuka oleh Tuhan, sehingga jumlah volume air yang terjadi saat itu air bah yang sangat dahsyat, untuk memastikan tidak ada satu manusia pun yang hidup dan tinggal kecuali Nuh dan keluarganya, binatang-binatang yang ada di dalam bahtera. Kenapa demikian? Kita bisa tahu bahwa bahtera Nuh itu ketika terdampar pada air bah sudah kering, bahtera Nuh terdampar di pegunungan Ararat yang sangat tinggi. Alkitab yang mencatatkan demikian. Dan Allah sangat menyukai Nuh karena Nuh mengerti apa yang disukai Allah. Nuh mendirikan mezbah bagi Allah. Allah berjanji untuk tidak akan mengutuk bumi lagi. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Allah memberkati manusia ini belum sepenuhnya menjadi ini masih masuk dalam terang dengan gelap level 1 ya, belum sepenuhnya sempurna, tapi Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, pekerjaan kehidupannya, dan semua binatang-binatang yang ada
di dalam bahtera itu boleh hidup kembali, dan semua binatang itu ada di dalam kendali Nuh, di tangan manusia. Dan saat itu manusia boleh makan seluruh makhluk hidup dan tidak ada yang haram, kecuali daging yang ada darahnya tidak boleh dimakan. Dan anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet itu menjadi orang-orang penduduk di seluruh muka bumi. Itu yang memang yang Allah sudah settingkan. Sedangkan Kain dan koloni-koloninya, komunitasnya itu sudah habis hancur, sudah dibabat bersih ya pada waktu itu, pada peristiwa air bah. Kemudian di hari ketiga Allah, kita baca di Alkitab tentang kegiatan Allah mengumpulkan air di bawah tanah yang mengeluarkan hasilnya. Nah, mengumpulkan air yang di bawah, tadi kita lihat ada di Kejadian 1, samudra raya, permukaan air, deep on the surface ya, surface of the deep. Itu adalah grave, kuburan, laut dan segala macamnya. Jadi orang Allah akhirnya, karena Allah ingin menyelamatkan terang, anak terang dengan gelap level 1 tadi, Allah mengumpulkan orang-orang yang mulai tercemar gelap banget, dipisahin, dan pada waktu itu orang mulai balik lagi karena kecenderungan hatinya berbuat jahat ya. Jadi manusia berpikir mau kenal Allah, mau ke surga lagi, dan kecenderungan hatinya buat jahat. Mereka membuat pemufakatan dan Allah terpaksa mengacaukan seluruh bahasa di bumi. Awalnya bahasanya satu, ya karena bahasa satu karena semuanya adalah dari keturunan Nuh kan, Sem, Ham, dan Yafet, bahasanya sama. Tapi ketika ada keinginan pemufakatan jahat, Allah membuat proteksinya. Kemudian dari sekian banyak orang akhirnya berbuat dosa dan bahasa-bahasa menjadi sangat banyak, Allah kemudian kembali menemukan orang yang ditunjuknya lagi untuk menjadi orang yang akan dilatih untuk menjadi terang level orang yang menjadi terang dengan gelap level 1. Nanti yang khusus ini ya, si Abraham. Tuhan memanggil Abraham dipisahin, dibentuk, dilatih supaya Abraham bisa mengenal Allah yang benar. Abraham imannya diuji, keyakinannya diuji, keuletannya diuji. Walaupun pada mulanya Abraham mengajak si Lot, tapi kemudian Allah masih tetap memisahkan Abraham dengan Lot sehingga tidak lagi berjalan bersama. Kita akan tahu bahwa kecenderungan hati manusia adalah berbuat jahat, dan ketika Allah menguji dengan hal-hal sederhana, dengan kepemilikan harta yang banyak, kambing domba yang banyak, Lot pun akhirnya juga tidak berhasil untuk tetap berada di dalam rencana Allah, karena tetap cuman Abraham yang bisa bertahan di rencana Allah itu. Dan ketika ada satu orang terang di dalam rumah, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Dan orang yang begitu dekat dengan Abraham adalah Sarai awalnya menjadi Sarah. Mereka berdua dipakai Tuhan untuk menjadi penerus lanjutan, mengabarkan kebaikan atau tentang Allah kepada orang-orang generasi berikutnya, Abraham dan Sarah. Nah, Allah memanggil Abraham untuk keluar
keluar dari tanah Ur Kasdim. Allah membentuk Abraham dan anak-anaknya, dan anak-anak Abraham menjadi bangsa-bangsa untuk dilatih mengenal Allah yang benar, ya. Oke, ini waktu itu Abraham memiliki dua anak, ya. Pertama, dia menunggu anak tapi tidak dapat kunjung dapat. Kemudian Abraham disuruh oleh istrinya untuk menghamili Hagar dan mendapatkan Ismail. Tapi Ismail bukan keturunan yang Allah inginkan. Allah hanya menginginkan keturunan dari Sarah yang kita kenal namanya Ishak. Allah telah menetapkan garis keturunannya, keturunan bangsa-bangsanya. Walaupun demikian, Allah juga tidak menghabiskan keturunan dari Ismail. Dia akan tetap dibiarkan, sama seperti Allah membiarkan Kain untuk tetap hidup bersama koloninya, tapi kemudian habis, ya, pada masa akhir bah itu. Dan sekarang dengan perlakuan yang sama, Ismail juga diberikan kesempatan untuk hidup menjadi bangsa yang besar. Ismail dengan 12 sukunya juga yang dimulai dengan duluan, terus kemudian Ishak dengan yang akhirnya menjadi bangsa-bangsa dengan 12 suku, mulai yang sebelumnya mereka dari Ishak muncul dua orang istilahnya perantara, yaitu Edom, Esau dan Yakub. Nah, perseteruan Yakub dan Esau muncul lagi seperti peristiwa yang skenario yang sama. Edom memiliki Esau memiliki hak kesulungan, tetapi dia tidak menghargai itu, sehingga diambil hak kesulungannya atau dicuri hak kesulungannya oleh Yakub. Dan Edom menjadi sangat marah, tapi tidak sampai membunuh. Akhirnya Esau berbaikan dengan Yakub. Nah, dari Yakub lah baru mereka Ishak, bapak leluhurnya Abraham, juga memperoleh 12 suku. Jadi ada 12 suku dari Ishak, orang katakan 12 suku dari Ismail. Nah, dari itu Allah mengumpulkan air di bawah semua orang-orang yang tidak mengenal Allah. Allah kumpulkan, dan ini dijadikan satu komunitas dari keturunan Ishak Yakub ini 12 lagi. Lalu kita akan mengenal yang namanya kerajaan Israel, orang-orang Israel. Nah, dan sampai perjalanan waktu, ketika orang Israel tambah banyak dan mereka jatuh dan bangun karena mengikuti Tuhan, ada ketidakpatuhan, mereka harus melewati suatu pembelajaran kembali, dan mereka juga harus mengalami yang namanya perbudakan di Mesir selama 400 tahun. Nah, kemudian berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Kemudian sampai akhirnya mereka akhirnya diselamatkan, ketemu Musa, dan akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka menjadi koloni sendiri yang berputar-putar di padang gurun. Mereka diwajibkan lagi untuk membuat bait Allah, ya. Dan semua tadi tanah mengeluarkan hasil apa hubungannya. Nah, jadi semua orang, anak-anak Tuhan, dikasih kemampuan
kemampuan yang melekat dari dirinya untuk melakukan pekerjaan kepintaran, kualitas yang dari Tuhan, yang baik, jauh dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebagai contoh di Keluaran 31 kita ketemu ada Bezaleel dari suku Yehuda. Di Allah memberikan Bezaleel ini rancangan pekerjaan dari emas, perak, tembaga, batu, permata, kayu. Dan rancangan ini, hikmat ini terus menyebar dari Israel ke bangsa-bangsa di seluruh bumi. Kemudian ada Aholiab dari suku Dan. Aholiab mendapat kepandaian mengajar, keahlian tenun, kain muda, tua, kirmisi, dan lenan halus. Dan keahlian ini diturunkan ke seluruh bangsa-bangsa yang lain. Jadi semua kepintaran, keterampilan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di bumi udah otomatis datangnya awal mula dari Israel. Materi pembelajaran ini dikasih lagi ke semua bangsa-bangsa. Sama seperti hikmat yang dari Allah yang mengatur masa, Allah yang men-setting segala hal, hikmat dan pengetahuan semua dari Allah. Luar biasa ya, tidak lewat. Lalu hari keempat, Allah menjadikan benda-benda penerang untuk menentukan masa. Jadi ketika manusia bertambah banyak, ini masih berkaitan dengan pola profetik, pola nubuatan dari penciptaan. Pada hari keempat Allah menjadikan benda-benda penerang. Periode ini pun ditandai dengan kelahiran Tuhan Yesus di Israel pada waktu itu, sehingga orang Israel memasuki perjanjian baru. Awalnya mereka hidup di perjanjian lama, mereka tidak bisa mengenal Allah karena jatuh dalam dosa. Untuk bertemu dengan Allah mereka butuh seorang nabi, mereka nggak bisa masuk ke bait Allah, tirai maha kudus itu nggak bisa. Tetapi setelah perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus lahir, melakukan percontohan, keteladanan apa yang Allah inginkan di muka bumi ini, Tuhan Yesus mulai mengajarkan tentang firman lagi, baptis dan lain sebagainya. Tuhan Yesus mulai mempertunjukkan kuasa Allah, dan bukan Tuhan Yesus saja sebenarnya, Tuhan Yesus dengan firman-Nya Allah memperlengkapi orang-orang yang dikasihinya juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan pada saat itu, melakukan mujizat, mendoakan orang sakit sembuh, orang mati bisa hidup kembali, ya kan. Tapi itu harus berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan inginkan. Tugas kita adalah hanya berdoa. Dan akhirnya Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan kemudian dia naik ke surga setelah 40 hari. Ada pencurahan Roh Kudus. Di masa inilah terjadi yang namanya periode perjanjian baru. Tuhan telah Allah mempersiapkan, tadinya adalah satu koloni orang-orang terang dengan level gelap 1, ya maaf saya pakai istilah ini, adalah hanya khusus untuk orang Israel. Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, nah ini Allah mulai meluaskan, ada orang-orang jemaat-jemaat lain di luar. Makanya ada para murid-murid, ada 12 rasul, 12 murid, dan satu yang paling terkenal adalah Rasul Paulus yang mengabarkan tentang Yesus buat orang-orang di luar Israel. Dan dari sana, dari Paulus muncul gereja-gereja tubuh Kristus yang kita boleh tahu, ya, yang kita boleh tahu tersebar di luar Israel. Kita dipersiapkan, kita semua orang-orang terang dalam tanda kutip, dengan bawaannya
gelap level 1. Nah, pada hari kelima memunculkan makhluk di air, di udara. Nah, masih terus berlanjut tentang kegiatan Allah di bumi, Yesus di bumi, memisahkan terang dari gelap. Tapi saat ini lebih fokus kepada Allah ingin terangnya ini harus disampaikan, harus didistribusikan, dibagikan, diteruskan kepada seluruh orang-orang di muka bumi ini, bukan hanya di satu suku kelompok tertentu. Nah, sehingga Yesus harus naik ke surga dan dia menurunkan Roh Kudus. Pada ketika Roh Kudus turun kepada para murid, dan Roh Kudus juga ini yang menjadi aktualnya menolong gereja tubuh Kristus, saya dan Bapak Ibu, untuk melanjutkan apa yang Allah inginkan, memperluas berita kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kita dilatih sama seperti Allah melatih Abraham, dibentuk dan dilatih. Kita dilatih juga untuk menggunakan apa yang namanya karunia roh yang Allah udah siapin untuk kita. Kita dilatih untuk hidup dalam kebenaran firman, ketaatan. Kita harus menghasilkan buah roh. Nah, terus Paulus juga tugasnya berat. Dia membuka banyak gereja-gereja tubuh Kristus, Kristus yang tersebar di Asia kecil, dan kemudian akhirnya tersebar ke seluruh bumi. Intinya, setiap manusia itu harus mencari Allah. Nah, Allah yang dengan prinsip pikir yang sama, bahwa Allah kan yang menjadikan manusia, ya, manusia tinggal di muka bumi ini. Allah yang nentuin musimnya, musim kehidupan manusia. Terus Allah yang menentukan batas-batas kediaman kita, supaya kita nggak jauh-jauh ketemu Allah, harus ketemu Allah dengan segera. Terus Allah selalu berada di dalam kehidupan manusia, dan Allah juga yang mengatur keadaan ilahi bagi manusia. Keadaan ilahi ini bukan konsep seperti yang manusia pikirkan, ilahi atau kemuliaan karena kepemilikan emas, perak, batu, permata, ciptaan seni atau lainnya, bukan. Tapi keahlian ilahi yang dari Tuhan. Orang-orang yang murni, yang memakai kain lenan putih, itu ya, itu yang terjadi. Nah, hari ke-6 menciptakan manusia. Hari ke-6 ini adalah Yesus sudah bangkit ke surga, udah bangkit dan naik ke surga, dan Yesus sudah selesai. Tuhan Yesus sudah rekrut banyak murid, dan dari murid-murid muncul juga jemaat-jemaat, pengikut-pengikut semuanya. Ada bukan hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati, tapi ada Petrus dan Yohanes juga, ada Paulus juga, dan semua murid-murid yang lain, termasuk kita di sini, Bapak Ibu, saya juga, kita semua, kita bisa. Intinya selama Allah berkenan. Dan poinnya adalah Allah ingin manusia itu harus kembali ke dalam gambar dan rupa Allah. Walaupun kita masih membawa sebagian kecil, saya bilang, dari gelap level 1, tapi kita harus terus bergerak dan harus memperkecil bagian gelap level 1 itu dengan pola pikir yang baru, pembaharuan jiwa, akal budi. Kita harus mengenal Allah dengan benar. Kita punya perasaan yang tajam, roh yang peka, terbiasa melakukan perbuatan roh, sehingga otomatis
ketika kita bersama dengan Allah, kita akan bisa menghasilkan buah roh, kita akan bisa mengoperasikan karunia roh. Kan semua dikasih sama Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita begitu luar biasa untuk menyelesaikan semua supaya kita bisa menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan kepada kita, dan Roh Kudus yang menolong kita. Nah, tadi dibilang pesan profetik, timeline dari pola penciptaan. Sekarang kita akan menuju masa akhir zaman, dan di masa akhir zaman dibagi lagi menjadi masa akhir zaman baru permulaan, masa akhir zaman di tengah yang berproses, kemudian masa akhir zaman terakhir. Dan di awal-awal kita akan melihat banyak tanda-tanda dari Tuhan, dan Alkitab juga menuliskan tentang adanya 7 model gereja di masa akhir zaman ini. Dan ada 7 materi yang harus terbuka. Ini mulai ngomong soal masa penentuan ya. Ada tanda 7 model gereja, 7 materai. Kemudian orang-orang Israel, karena kembali kan semua bermula dari orang Israel. Orang Israel diberi materai juga secara khusus, 144 orang terpilih. Kemudian ada sangkakala, ada 7 sangkakala. Kemudian setelah itu beres timelinenya, baru masuk ke cawan murka Allah, 7 cawan murka Allah. Nah, ini yang terjadi ketika kita mau menjelang akhir. Tadi ada di 3 bagian, anggapan saja akhir zaman, di permulaan masuk, di tengah, dan terakhir. Untuk 7 gereja di akhir zaman ini, kita posisi udah ada di akhir zaman. Ada 7 model gereja. Allah mau kasih tahu, ingetin kita. Ada gereja Efesus. Ini model gereja yang meninggalkan kasih mula-mula. Kenal kasih Yesus, menggebu-gebu, taat kepada firman, mendapatkan kasih karunia Tuhan, kasih kepada Allah, tetapi lewat dari perjalanannya gereja ini kemudian menjadi tenar dan sebagainya, tetapi tidak lagi melakukan apa yang seharusnya yang Tuhan perintahkan. Dia telah meninggalkan kasihnya mula-mula. Ini seperti Ananias dan Safira bukan, meninggalkan kasihnya mula-mula, tidak lagi melakukan mulai bimbang hatinya di tengah ya, untuk tetap melakukan firman Tuhan atau tidak. Karena kan kalau untuk mengasihi, kalau kita mau melakukan firman Tuhan harus dengan kasih. Nah, kasihnya itu hilang. Jadi kita menjadi ini gereja yang tidak melakukan perintah Allah, melakukan ibadah tetapi tidak sepenuhnya melakukan kebenaran yang diminta oleh Tuhan lewat firman-Nya. Ada lagi Smyrna, gereja yang teraniaya. Gerejanya sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi teraniaya karena orang sekitarnya, gereja-gereja yang lain bilang memojokkan dia dengan banyaknya kesulitan kehidupan, ekonomi mungkin lain sebagainya. Atau ini gereja teraya, misalnya contoh saat ini LGBT, transgender di beberapa negara, gereja-gereja sudah mulai mengiyakan, memperbolehkan pasangan transgender LGBT untuk menikah, sesama jenis boleh menikah. Dan tetapi ada juga ada pastor-pastor atau pekerja-pekerja gereja yang tidak menyetujuinya, dan mereka terpaksa teraniaya dan mereka diambil haknya untuk menjadi pastor. Seperti di London terjadi seperti itu.
karena dia tidak mau menikahkan orang transgender, dan ini dia menjadi gereja yang teraniaya. Tadi dalam tanda kutip, gereja adalah tubuh Kristus. Saya dan Bapak Ibu semua kita adalah gerejanya tubuh Kristus ya. Dan sama seperti gereja-gereja ini tahu kebenaran firman tetapi tidak melakukan sepenuhnya, mengaburkan kasih atau otoritas Allah kali ya. Tadi yang Efesus, gereja yang telah meninggalkan kasih mula-mula. Di perkataan firman Kejadian 1, nanti pria akan bersatu dengan wanita. Tidak dibilang pria dengan pria, wanita dengan wanita. Alkitab tegas mengatakan pria akan bersatu dengan istrinya wanita. Tapi saat ini ada gereja-gereja yang sudah mengiyakan tentang adanya perkawinan LGBT transgender. Dan ada gereja Pergamus, ya dia dikatakan gereja yang perlu bertobat. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatan dari militer ya. Dia memang melakukan apa yang Allah perintahkan, Tuhan suruh, tetapi ada beberapa bagian dari firman Tuhan tidak dikerjakan karena perbenturan kepentingan dengan si penguasa yang atau kekuatan militer yang menguasai gereja tersebut. Kemudian ada lagi Tiatira, gereja yang mengizinkan nabi palsu mengajar dan menyesatkan jemaatnya, mengajarkan atau mengajak orang ibadah tetapi mulai mengaburkan kebenaran-kebenaran firman, tidak lagi sungguh-sungguh menjalankan apa yang namanya dari Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan. Ada kepalsuan sehingga orang menjadi kebingungan. Atau misalnya gereja yang memperkatakan nubuatan palsu, misalnya bukan dari Tuhan. Dulu pun di Perjanjian Lama ada hal yang nabi-nabi palsu seperti itu. Kemudian ada Sardis, gereja yang tertidur, sudah nyaman dengan apa yang mereka miliki. Mereka tidak perlu lagi melakukan apa yang harusnya gereja lakukan. Kemudian ada gereja Philadelphia, gereja yang dengan kasih dia dengan tekun terus menantikan Kristus. Lalu lagi ada gereja tipe lain, gereja Laodikia yang imannya suam-suam kuku, kekurangan iman. Dia tidak lagi sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman dengan iman, masih terkontaminasi dengan keberadaan atau kemampuannya sendiri. Lalu untuk penjelasan materai kita akan lihat itu ada materai 1, 2, 3, 4. Hari ke-6 ada timeline, nanti Bapak Ibu baca di kitab Kisah Wahyu 14-18. Tuhan yang membuat event-event ini yang akan terjadi pada masa akhir zaman. Hari ke-7 Allah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, dan Allah semua berhenti menguduskan, dan saat itu Allah melihat semuanya baik. Dan sebenarnya pada rapture ini benar adalah bahwa Tuhan Yesus yang juga mengatakan barang siapa haus dia datang kepada Yesus, barang siapa percaya kepada Yesus dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Sama seperti Bapak Ibu dalam Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus, maka di hati kita ada firman yang ada dalam hati kita akan hidup, dan kita punya iman di sana atas firman yang kita baca, dan firman itu akan menjadi kehidupan yang memberikan kita semangat baru. Nah, yang dimaksud adalah
roh yang akan diterima oleh mereka percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan ini. Maksudnya ketika Yesus sudah disalib, bangkit, dan Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus pada Pantekosta, dan itu yang kita alamin, yang saya juga Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita akan tahu ada bimbingan Roh Kudus di dalam kita masing-masing, karena memang benar itu memang kita sudah dapatkan, karena memang Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua timelinenya, semua event-event yang harus dia kerjakan. Dan di Wahyu 19 ayat 21 ada banyak lagi event-event yang menandai tentang hari ke-7. Nah, sebagai kesimpulan, Allah menciptakan bumi dan isinya selama 6 hari, istirahat pada hari ke-7. Itu adalah pola baku, pola yang baku, tetap ya utuh, nggak bisa diganti, nggak bisa berubah. Allah bekerja di bumi, dan itu adalah event-event yang terjadi, dan Allah sudah mengetahui akan ada masanya. Tadi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada masa pemulihan, masa persiapan gereja, ya. Kemudian ada kitab perjanjian lama, perjanjian baru yang saling melengkapi, ya, saling sehingga kita boleh ngerti ya siklus pola bekerja nubuatan profetik pola penciptaan ini. Masa kehidupan di bumi Allah ingin seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu seperti di bumi seperti di surga, ya. Tapi nantinya kita akan menunggu sampai tahap akhir, kita akan masuk ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Kelima, Allah mempersiapkan kita, manusia ciptaan lama, menjadi manusia ciptaan baru dengan manusia rohani. Walaupun masih sekarang kita masih ada bagian-bagian gelap level 1-nya, tapi nanti Tuhan ingin kita semua menjadi manusia dengan, ya, kita yang kembali berhasil kembali seperti Adam dan Hawa berada di Taman Eden, manusia yang memiliki kemuliaan Tuhan sesungguhnya. Jumat depan kita akan melanjutkan Yesus dan akhir zaman, bagian 1. Kita akan berdoa. Bapa yang maha baik, tolong kami Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Beri kami iman, berikan kami kesabaran, berikan kami ketekunan, ketaatan untuk melakukan semua perintah-Mu dan menjadi terang bagi kaki kami, dan biarkan kami Tuhan untuk selalu menjadi terang yang dipisahkan dari gelap, Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih Bapak juga menolong Bapak Ibu, teman-teman Sion yang mendengarkan acara ini. Roh Kudus yang menolong kami semua dan Bapak Ibu juga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.